Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas akhir basis data yang berjudul Toko Roti. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Fajrina Putri dengan NIM 2307075 dan rekan saya Erwan Kurniawan dengan NIM 2307065 serta rekan saya yang terakhir Saya Anita Najwa Darmawan dengan NIM 2307055. Pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Deskripsi umum yaitu menurut Nugraha dan Sofyan dalam jurnal Yuliana Zahrudin dan Utari 2018. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan menurut Tata Sutabri dalam jurnal Abdurrahman, Safi, dan Abdullah 2018, pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sukamto dan Muhammad Salahuddin 2016, suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpulan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Proses bisnis, tadi kasus dan tujuannya. Sebuah supplier bernama PT Nae mensuplai produk roti ke sebuah toko roti untuk dijual. Satu produk roti tersebut dibeli oleh banyak pelanggan atau pembeli. Para pelanggan membeli melalui pemesanan produk roti. Kemudian para pelanggan melakukan pembayaran produk roti ke toko roti. Bertujuan untuk mengetahui alur atau algoritma pada proses pensuplaian serta pembelian produk roti di toko roti. Selanjutnya, desain CDM dan PDM akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Erwan. Selanjutnya, desain dan rancangan database. Yang pertama adalah desain CDM atau Conceptual Data Models. Satu supplier mengirim banyak ke toko roti, yaitu produk roti. Kemudian satu produk roti diinput ke pesanan. Kemudian banyak pesanan melakukan pembayaran dan dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya ini ada desain PDM. Dan ini penjelasan objek-objek dalam database yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nur Fajrina Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek-objek dalam database. Yang pertama ada tabel supplier. Tabel supplier itu diisi sama ID supplier, nama supplier, sama alamat supplier. ID supplier sendiri itu memiliki tipe data integer dengan size 11 serta dia merupakan primary key. Serta deskripsinya itu not null. Selanjutnya ada nama supplier, tipe datanya itu karakter dengan file size-nya 25 dan deskripsinya not null. Ada alamat supplier, tipe datanya itu karakter, file size-nya itu 50, deskripsinya itu null. Yang kedua ada tabel produk, terdiri dari kode produk, ID produk, nama produk, harga produk, stok masuk. Tipe datanya sendiri itu kode produk integer dengan file C11 dan merupakan bagian dari primary key serta memiliki deskripsi not null. Selanjutnya ada ID supplier, tipe datanya itu integer, file size-nya 11, primary key-nya itu foreign key dan deskripsinya itu not null. Selanjutnya ada nama produk, tipe datanya itu ada karakter, file size 25 dan tidak termasuk dalam primary atau foreign key serta deskripsinya itu not null. Selanjutnya ada harga produk, tipe datanya integer, memiliki file size 11, tidak termasuk dalam primary key dan foreign key, memiliki deskripsi not null. Serta ada stok masuk, tipe datanya sendiri itu integer, memiliki file size 11, tidak termasuk dalam primary key dan foreign key, memiliki deskripsi not null. Selanjutnya ada tabel pemesanan. Tabel pemesanan terdiri dari ID pesanan, ID pelanggan,
ID pembayaran, kode produk, total pembayaran, tanggal pembayaran. Tipe datanya sendiri, ID pesanan memiliki tipe data integer, ID pelanggan tipe datanya integer, ID pelanggan juga integer, kode produk integer, total pembayaran tipe data integer, serta yang terakhir ada tanggal pembayaran, date. Yang tergabung dalam primary key itu ada ID pesanan, tapi yang tergabung dalam foreign key-nya itu ada ID pelanggan, ID pembayaran, serta kode produk. Deskripsinya itu semuanya bagian dari not null. Tabel pembayaran. Tabel pembayaran memiliki ID pembayaran serta metode pembayaran. Tipe datanya sendiri itu ada ID pembayaran memiliki tipe data integer, metode pembayaran itu memiliki tipe data varchar. ID pembayaran file size-nya 11, sedangkan metode pembayaran itu 30. Yang tergabung dalam primary key itu adalah ID pembayaran. Keduanya deskripsinya itu not null. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, serta nomor telepon. Tipe datanya itu ID pelanggan integer dengan file size 11 serta tergabung dalam primary key. Dan deskripsi itu not null. Selanjutnya ada nama pelanggan, tipe datanya itu karakter, memiliki file size 25, deskripsinya itu not null. Alamat pelanggan memiliki tipe data karakter dengan file size-nya 50 dan deskripsinya itu null. Nomor telepon tergabung dalam tipe data integer, memiliki file size 11 dan tidak tergabung dalam foreign key atau primary key. Dan deskripsinya itu null. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relationship-nya. Tabel supplier menyimpan informasi mengenai pemasok atau supplier. Tabel produk menyimpan informasi mengenai produk yang dijual. Terdapat foreign key yaitu ID supplier di tabel produk roti dan memiliki one to many. Selanjutnya ada tabel pesanan, mempresentasikan pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Terdapat foreign key kode produk di tabel pesanan, one to many. Terdapat foreign key ID pelanggan di tabel pesanan, many to one. Terdapat foreign key ID pembayaran di tabel pesanan, many to one. Tabel pelanggan menyimpan informasi mengenai pelanggan. Tabel pembayaran menyimpan informasi mengenai pembayaran. Tools yang digunakan itu ada DBMS-nya itu menggunakan MySQL, koneksi PHP ke localhost-nya itu menggunakan XAMPP server, desain database-nya itu memakai Power Designer yang versi 16.7 serta memakai Microsoft Word serta PowerPoint. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agnita. Selanjutnya ada SQL dari database tersebut. Pertama kita bikin database-nya dengan nama bakery shop lewat create database. Terus habis kita bikin database-nya kita buat tabel-tabelnya, yaitu tabel supplier, produk, pelanggan, pesanan, sama tabel pembayaran. Nah yang pertama ini ada tabel supplier, create table supplier, ID supplier integer, primary key sama not null. Terus atributnya ada nama sama alamat. Nah yang di table produk itu ada kode produk sebagai primary key-nya, ada ID supplier itu foreign key-nya dari ke tabelnya supplier. Nah terus di sini ada atributnya nama produk, harga integer sama stok masuk, sama KID supplier. Selanjutnya ada create table pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key-nya, atributnya ada nama sama alamat sama nomor telepon. Selanjutnya di table pemesanan, di create table pesanan ada ID pesanan, ID pelanggan, kode produk, ID pembayaran, total pembayaran, tanggal pembayaran, key ID pelanggan, key kode produk, sama key ID pesanan. Terakhir ada create table pembayaran, ada ID pembayaran primary key-nya sama atributnya metode pembayaran. Selanjutnya ada SQL membuat relasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Erwan.
Selanjutnya SQL membuat relasi. Yang pertama ada alter table produk, ADD constraint, FK atau foreign key slash supplier, terus foreign key dalam kurung ID slash supplier. Reference dari tabel supplier yang mau dimasukin apa, itu ID slash supplier, on update cascade, on delete cascade. Yang kedua ada alter tabel pesanan, ADD constraint, FK atau foreign key slash pelanggan slash pesan. Foreign key ID pelanggan, reference pelanggan, ID slash pelanggan, on update cascade, on delete cascade. Yang ketiga ada alter tabel pesanan, ADD constraint FK slash produk slash pesan, foreign key dalam kurung kode produk, reference dari tabel produk, kode slash produk, on update cascade, on delete cascade. Yang keempat ada alter tabel pesanan, ADD constraint FK slash bayar slash pesan, foreign key dalam kurung ID slash pembayaran, reference pembayaran dalam kurung ID slash pembayaran, on update cascade, on delete cascade. Dan ini hasil relasinya dari supplier, ID suppliernya pindah ke produk menjadi foreign key, dan dari produknya pindah ke pesanan menjadi foreign key, dan pelanggan juga ID pelanggannya ke pesanan menjadi foreign key, dan pembayaran juga ID pembayarannya menjadi foreign key ke tabel pesanan. Selanjutnya yaitu ada subquery yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agnika Najwa. 2, 3. Selanjutnya tadi kasus yang pertama dari single row subquery, seorang owner meminta kasir untuk menampilkan seluruh data pelanggan yang melakukan pembelian roti tawar. Jadi kita select bintang from pelanggan untuk nampilin semua kolom dalam tabel pelanggan. Nah, subquery-nya ini where ID pelanggan sama dengan select ID pelanggan from pesanan where kode produk sama dengan 1. Jadi kita pilih ID pelanggan dari tabel pesanan where ini yang memiliki pesanan dengan kode produk sama dengan 1. Jadi 1 ini adalah kode produknya dari si roti tawar. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Lanjut ya. Yang kedua ada dari multiple row subquery. Jadi tadi kasusnya seorang owner meminta kepada admin untuk menampilkan roti mana yang tidak dibeli oleh pelanggan. Nah, jadi kita pilih kolom nama sama kode dari table produk. Nah, terus where kode produk not in. Ini untuk ngefilter produk yang nggak ada dalam daftar yang dihasilkan oleh subquery. Jadi kalau kita jalanin query-nya, hasilnya nampilin produk yang belum pernah dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga ada dari correlate subquery. Tadi kasusnya seorang pelanggan meminta kepada admin untuk menampilkan nama produk dan harga produk yang harganya di bawah rata-rata dari seluruh harga produk roti tersebut. Jadi kita langsung select nampilin nama produk, harga dari table produk where harga kurang dari rata-rata harga dari table produk. Jadi nanti akan keluar nama-nama produk sama harga yang di bawah rata-rata. Selanjutnya yang keempat, nested subquery yang akan dijelaskan oleh teman saya Erwan. Ya. Selanjutnya yang terakhir ada nested subquery. Ini ada studi kasusnya seorang owner meminta admin untuk menampilkan seluruh data pelanggan yang pembelinya di bawah 5.000. Dan ini kode sintaknya select bintang from pesanan dari tabel pesanan, di mana ID pelanggan where ID slash pelanggan in, itu data pelanggannya yang dimasukin, select ID slash from slash pelanggan from pesanan where total slash pembayaran di bawah sama dengan 5.000, dan ini hasilnya ada di bawah ini. Sini. Selanjutnya ada view dari roti termurah. Jadi kita mengambil view roti termurah. Kita bikin 3 view, ada roti termurah, roti termahal, sama yang satunya ada roti yang tidak dibeli sama sekali, tapi kita ngambil roti termurah. Roti termurah kodenya ada create view data slash roti slash termurah as select produk titik nama slash produk koma produk titik harga koma produk titik stok slash masuk from tabel produk where, dimana harga lebih kecil daripada 3.500, dan ini hasilnya di sini.
Ting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan di bawah komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.